Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, di sini ada yang nggak masuk sekarang? Nggak ada. Masuk semua berarti ya? Ya. Ya, kalau gitu kita berdoa dulu ya. Ya. Silahkan ketuanya dipimpin doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Desi. Kita akan Bu Guru akan absen kalian terlebih dahulu. Ike Desi ada? Hadir. Mbak Farah ada? Hadir. Terima kasih. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang garis dan sudut. Ada yang tahu apa itu garis? Saya Bu. Iya, Mbak Farah silahkan. Garis terbentuk dari dua titik atau lebih yang dihubungkan. Terima kasih Mbak Farah. Ya. Iya, sangat benar. Nah, di sini garis itu terbentuk dari dua titik yang saling dihubungkan. Nah, apabila titik itu hanya satu, itu tidak dapat dibentuk sebuah garis. Jadi misalkan gini, ada dua titik, satu misalkan titik A, yang kedua titik B. Nah, bisa dikatakan garis kalau itu saling dihubungkan. Nah, ini bisa dikatakan dengan garis. Nah, Bu Guru akan selain menjelaskan tentang garis, Bu Guru akan menjelaskan tentang kedudukan dua garis. Yang pertama yaitu garis berpotongan, yang kedua garis berhimpit, yang ketiga yaitu garis sejajar, dan yang keempat yaitu garis saling tegak lurus. Nah, yang pertama, garis berpotongan. Nah, dikatakan garis berpotongan yaitu apabila misalkan ini ada garis A. Nah, ini garis A. Nah, tiba-tiba muncul garis B, tapi itu dengan memotong garis A ini. Nah, ini namanya dikatakan garis berpotongan. Garis berpotongan di sini berarti memiliki satu titik potong. Nih. Paham sampai sini? Paham. Oke. Yang kedua yaitu garis berhimpit. Nah, dikatakan garis berhimpit apabila terdapat suatu garis, misalkan ini garis A. Nah, yang muncul lagi garis kedua yaitu garis B, tapi itu bersebelahan. Jadi seperti dempet seperti itu. Misalkan ini sebentar. Misalkan ini garis A ya. Nah, ini muncul lagi garis B gini. Jadi ini saling nempel. Nah, itu bisa dikatakan garis berhimpit. Yang ketiga yaitu garis sejajar. Nah, dikatakan garis sejajar apabila misalkan ada garis A. Nah, terdapat lagi garis B. Mohon maaf ya, ini garis lurus, tapi karena nggak ada garisan nggak apa-apa ya. Nah, ini dinamakan garis sejajar, yaitu garisnya itu memang sejajar sama panjang gitu. Yang keempat yaitu garis saling tegak lurus. Nah, garis saling tegak lurus di sini apabila terdapat garis A yang sejajar, kemudian ada garis yang memotong tegak lurus seperti ini. Nah, ini garis B.
ini dikatakan garis saling tegak lurus. Sama seperti yang ini memiliki satu titik potong. Akan tetapi yang di sini tegak, tapi yang di sini hanya sekedar memotong. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang garis, di sini ada yang dipertanyakan? Tidak, Bu. Baik. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi, melanjutkan tentang sudut. Ya. Sudut di sini ada beberapa macam. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang sudut lancip, yang kedua sudut tumpul, yang ketiga yaitu sudut siku-siku. Nah, ada yang tahu apa sudut itu? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Desi. Sudut suatu wilayah antara dua buah garis yang bertumpul pada suatu titik. Ya, benar sekali. Jadi dikatakan sudut itu apabila garis itu saling bertemu. Jadi misalkan di sini ya, satu yang pertama itu sudut lancip. Nah, dikatakan sudut lancip apabila sudutnya ini kurang dari 90 derajat. Nah, ini dinamakan sudut lancip 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul di sini apabila sudutnya itu membentuk lebih dari 90 derajat. Jadi sudutnya misalkan seperti ini. Nah, ini dikatakan sudut tumpul karena memang lebih dari 90 derajat. Yang ketiga yaitu sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku di sini sama dengan 90 derajat. Jadi seperti ini sudutnya. Nah, setiap sudut tumpul selalu terdapat kotak kecil seperti ini. Ini yang menandakan kalau sudut ini memang sudut siku-siku. Ya, Bu. Nah, tadi kita sudah mengenal apa? Yang pertama yaitu sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga yaitu sudut tumpul. Nah, di sini yang keempat yaitu sudut lurus. Dikatakan sudut lurus apabila itu gini. Nah, ini dinamakan sudut lurus. Nah, ini besarnya 180 derajat. Yang kelima yaitu sudut refleks. Sudut refleks di sini apabila lebih dari 180 derajat. Jadi misalkan seperti ini. Nah, di sini. Nah, karena di sini ini lebih dari 180 derajat, jadi dikatakan sudut refleks. ya. Nah, selanjutnya menginjak pada bagian hubungan antar sudut. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama sudut berpelurus. Nah, dikatakan sudut yang berpelurus apabila terdapat dua sudut yang itu membentuk sudut lurus. Jadi misalkan terdapat sudut lurus. Nah, di sini terdapat dua sudut. Yang ini sudut yang pertama, yang ini sudut yang kedua. Sudut pertama misalkan kita namakan alfa. Sudut kedua kita namakan beta. Nah, jadi gini, alfa plus beta sama dengan 180 derajat. 180 derajat di sini karena memang sudut berpelurus ini yaitu sama dengan sudut lurus. Langsung ke contoh saja ya. Ya. Contoh, misalkan terdapat tentukan nilai dari X. Lihat contoh di sini. Contoh. Nah, di sini terdapat dua sudut. Sudut pertama yaitu X, sudut kedua yaitu 70 derajat. Nah, tentukan nilai dari X. Cara menentukannya, masukkan seperti ini. Alfa plus
beta sama dengan 180 derajat. Nah, alfa di sini yaitu X ditambah betanya di sini 70 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, cara menghitungnya X sama dengan 180 derajat. 70 ini dipindah ruaskan di sini. Karena di sini dipindah ruas, jadi plus awalnya ini diganti menjadi min. X 180 min 70 yaitu 110 derajat. Nah, berarti X di sini ketemu yaitu 110 derajat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau memang sudah paham, berarti kita akan coba soal lagi ya. Ya. Contoh soal. Satu. Nah, di sini ada soal sudut yang pertama yaitu 2x, sudut yang kedua yaitu 40 derajat. Soalnya tentukan nilai dari x. Ayo, ada yang mau maju? Saya, Bu. Oke, ini silahkan Mbak Desi. Mbak Desi dikerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Ya, mari kita cek. Silakan duduk Mbak Desi. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari x. Di sini sudut yang pertama yaitu 2x, sudut yang kedua yaitu 40 derajat. Nah, dimasukkan 2x plus 40 derajat. Derajatnya jangan lupa ya Mbak Desi, karena kita membicarakan tentang sudut. Ya. Nah, 2x plus 40 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 2x ke sini 180 min 40 betul. 2x, iya betul. X sama dengan 70. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, yang pertama kita sudah mempelajari tentang sudut berpenlurus. Yang kedua yaitu kita mempelajari tentang sudut berpenyiku. Dikatakan sudut berpenyiku di mana dua sudut ini membentuk sudut siku-siku. Jadi misalkan kita mempunyai sudut siku-siku. Nah, ini terdapat dua sudut di dalamnya. Nah, yang sudut yang pertama ini dikatakan x derajat, sudut yang kedua dinamakan y kuadrat. Jadi apabila dijumlahkan yaitu x derajat plus y derajat sama dengan 90 derajat. Apabila terdapat soal, misalkan soal yang berkaitan dengan sudut berpenyiku sama seperti yang sudut berpelurus, akan tetapi yang membedakan yaitu ini akhirnya itu di sini 180, yang ini yaitu 90 derajat. Sampai sini paham? Paham. Bisa dilanjutkan? Bisa. Yaitu sudut saling bertolak belakang. Di sini dikatakan sudut saling bertolak belakang apabila dua buah sudut yang posisinya ini saling bertolak belakang. Nah, misalkan di sini alfa bertolak belakang dengan beta. Dan ini delta bertolak belakang dengan gamma. Langsung kita ke contoh soal ya. Ya,
Contoh soal. Di sini ada sudut yang saling bertolak belakang. Nah, yang ini 2x bertolak belakang dengan 120 derajat. Misalkan soalnya tentukan nilai x, y, z. Kita akan menentukan yang x terlebih dahulu. Iya. Ya. Tentukan nilai x, y, dan z. Nilai x. Nilai x 2x sama dengan 120 derajat. Jadi untuk mencari nilai x-nya, langsung saja x sama dengan 120 derajat per 2 sama dengan 60 derajat. Nah, berarti x di sini yaitu 60 derajat. Mbak Desi mau mengerjakan yang Y? Ya. Kan Mbak Desi? Berapa Mbak Desi Y-nya? Y-nya sama dengan 4? 4? Iya, 14. Silakan diisi. Y sama dengan Y sama dengan 14 derajat ya. Sangat benar sekali. Terima kasih kepada Mbak Desi. Nah, kita akan melanjutkan mencari nilai Z. Z. Di sini nilai Z yaitu 2Z sama dengan 68 derajat. Mbak Farah, jangan ketawa saja ya. Nanti Ya. guru tunjuk mau? Nggak mau. Ya, terima kasih. Nah, di sini 2Z sama dengan 68 derajat. Bagus. Z sama dengan 68 per 2. Berapa nilai Z-nya? 34 derajat. Nah, di sini sudah ketemu X 60 derajat, Y sama dengan 14 derajat, Z sama dengan 34 derajat. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang ini semua, kalau gitu ada tugas ya di rumah. Ya. Baik, tugasnya di buku paket halaman 168 dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Bisa? Bisa. Terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan. Ya. Semoga berbahagia dengan tugasnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.